Berjumpa kembali bersama saya. Apa kabar kawan-kawan pemula semuanya di dalam Microsoft Excel? Semoga dimanapun kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan lanjut membahas seputar Microsoft Excel bagi pemula, yaitu kita bahas kelompok alignment yang berada di menu home. Apa saja fungsi dari bagian-bagian di dalam kelompok alignment. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada satu tabel yang saya siapkan untuk sebagai contoh berbagi tentang fungsi-fungsi yang ada di kelompok alignment ini ya. Ini yang sering kita gunakan baik itu di Microsoft Word maupun di Microsoft Excel. Meskipun di Microsoft Excel ini mengolah angka, tetapi di sini ternyata ada juga yang sama seperti di Microsoft Word ya. Ini kalau kita lihat, ini adalah untuk mengatur posisi tulisan, baik itu teks maupun angka ya, huruf maupun angka ya, sama seperti di Microsoft Word ya. Kalau posisi yang ini berarti dia berada di tengah ya. Kalau yang sebelah kiri kanannya itu berarti berada di kiri atau kanan. Bisa kita lihat kalau di dalam Microsoft Excel, ketika kita ingin mengatur posisi suatu tulisan, maka tulisan tersebut harus aktif terlebih dahulu selnya. Kalau terdiri dari banyak sel, maka selnya harus kita blok seperti ini. Jadi area yang tulisan yang berubah itu hanya di area yang terblok atau dipilih, sementara di area yang luar itu tidak akan mengikuti apa yang kita atur ya. Atau kita lihat ini ya, tulisan nama barang ini, misalnya kita kasih contoh, kita blok terlebih dahulu. Ketika kita pilih yang rata kiri atau kanan, maka posisinya akan berubah. Dibuat rata tengah, maka tulisannya akan berubah ya. Nah, tulisannya berubah ketika kita tekan area yang ini ya, yang seperti garis-garis ini. Nah, kalau yang pojok atas ini membuat tulisan menjadi ke atas tabel atau atas selnya ya. Kalau ini berada di tengah, kalau yang samping ini berarti dia di bawah ya. Ini fungsi dari gambar-gambar yang seperti garis-garis ini ya, fungsi untuk mengatur posisi tulisan, baik itu angka atau huruf, apakah itu berada di tengah atau sisi kiri atau sisi kanan, atau berada di atas sel maupun di bawah sel. Kemudian kita lanjut, seperti kalian lihat ini ada ini ya, apa sih fungsi AB, kemudian ada panah ke bawah, ini panah ke atas. Ini fungsinya untuk mengatur rotasi ya, rotasi orientasi teks atau tulisan ya, apakah dia melingkar ke sebelah mana misalnya. Bisa kita kasih contoh, seperti ini ya, misal di ini ya, di baris pertama atau judul tabel, kita blok terlebih dahulu area tulisan yang ingin kita
atur ya. Nah, jadi di judul tabel ini kita atur posisi tulisannya menggunakan ini ya, orientationnya. Setelah di blok, kita pilih panah ke bawahnya, dan di sini bisa kawan-kawan lihat ini menunjukkan arah tulisannya, apakah dia miring ke kanan atau miring ke bawah, atau vertikal maupun horizontal. Kita kasih contoh, kita pilih yang pertama ini ya. Setelah di blok kita tekan, maka tulisannya akan miring ke atas ya. Kemudian kita pilih yang lain, misalnya yang ini ya, yang vertikal, maka tulisannya akan menjadi vertikal ketika kita pilih yang vertikal. Nah, tinggal kita atur lebar barisnya ya. Kita atur lebar barisnya sesuai dengan teks, biar semua tulisan itu menjadi nampak ya. Jadi itu fungsi dari ini kawan-kawan ya. Kemudian kita lanjut, ini banyak pilihan yang bisa kawan-kawan gunakan, mau pilih yang mana atau menggunakan yang mana ya. Bisa juga langsung pilih yang paling bawah ini ya. Di sini kita akan mendapatkan pengaturannya. Di sini bisa kawan-kawan lihat, ini untuk mengatur ya. Ini untuk mengatur seperti lingkaran jam ini, tapi hanya setengah. Ini bisa kita tarik dengan tekan kemudian tahan. Jadi posisinya akan mengikuti ya. Kita kasih contoh, karena ini belum saya blok tadi ya, kita blok lagi area ini, kemudian kita buka yang tadi ya, paling bawah. Kita coba lihat yang ini ya kawan-kawan. Kita putar jarum jamnya ke bawah, misalnya ke sini ya. Oke, jika sudah, lalu tekan OK, maka tulisannya akan mengikuti arah yang kita tentukan tadi. Jadi seperti itu kawan-kawan fungsi dari alignment yang ini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ini ya. Ada dua panah, ke kiri dan ke kanan. Apa sih fungsinya? Oke, kita kasih contoh. Ini membuat tulisan menjadi lebih ke dalam atau lebih keluar ya. Fungsi dari dua ini ya. Misal kita pilih dua baris ini ya, bagian nama barang, kita blok 3 baris ya, nomor 1, 2, dan 3 ya. Jadi kembali saya ingatkan bahwa di dalam Excel ini hanya sel atau area terpilih atau terblok aja yang akan berubah mengikuti apa yang kita atur di alignment ini ya. Misal nomor 1, 2, dan 3 ini kita blok ya areanya, kemudian kita tekan yang ini ya. Kita tekan yang ini, yang panah ke kanan ya. Kita coba tekan, maka tulisannya akan bergeser. Bisa kawan-kawan lihat tulisan yang terblok ini, ketika kita tekan panah yang ke kanan, yang ini ya, yang ke kanan, maka tulisannya
makin bergeser. Dan sebaliknya, apabila kita tekan panah ke kiri, maka tulisannya akan mundur ke kiri. Jadi itu fungsi dari bagian ini ya, dua ini. Kemudian kita lanjut ke ini ya, warp text. Apa sih fungsinya? Oke, kita kasih contoh fungsi dari warp text. Warp text ini membuat tulisan menjadi turun ya, seperti gambarnya. Ini turun ke bawah. Ada panah kecil, mungkin kawan-kawan pemula bisa lihat. Ini membuat tulisan menjadi turun ke bawah. Oke, kita kasih contoh. Misalnya di sini ya. Ini kalau kolomnya kecil, kita perkecil lagi kolomnya. Ketika kolomnya diperkecil atau kolom kecil, maka teks akan terpotong ya. Nah, ini seharusnya ada satu kolom, tetapi ternyata ketika kolomnya kecil, ini terpotong jadi dua ya, melebihi kapasitas kolomnya setiap teks. Nah, jadi fungsi dari warp text ini membuat tulisan yang panjang menjadi turun sesuai dengan lebar kolom. Misal kita kasih contoh, kita blok terlebih dahulu area teksnya, area tulisannya, kemudian kita tekan yang warp text tadi ya, kita tekan yang ini, maka tulisannya akan turun. Bisa kawan-kawan lihat, tulisannya menjadi turun ke bawah ya. Nah, dia tidak ada melebihi kolom ya, tidak ada tulisan yang melebihi kolom ketika kita tekan warp text tadi ya, kita aktifkan warp text-nya. Jika kita nonaktifkan lagi, maka tulisannya akan melebihi kolom kembali ya. Bisa kawan-kawan lihat, ini melebihi kolom ya. Seharusnya dia cukup satu kolom kalau kita aktifkan dengan warp text tadi. Nah, ketika dia berwarna kuning seperti ini, berarti warp text-nya sedang aktif. Kita tekan lagi atau menonaktifkan, maka tulisan akan kembali memanjang atau melewati garis kolomnya. Jadi itu fungsi dari warp text ini kawan-kawan pemula ya. Kemudian kita lanjut, di sini bisa kawan-kawan lihat margin and center. Apa fungsi dari bagian alignment yang ini? Kita kasih contohnya ini ya, judul ini seharusnya terdiri dari banyak kolom, tetapi karena kita aktifkan margin centernya, maka dia menjadi satu kolom dan satu baris ya. Kita kasih contoh, ini sedang aktif yang margin centernya, dia sedang berwarna kuning. Ketika sel dari rekap barang ini atau judulnya kita aktifkan selnya, maka margin center ini aktif. Kita tekan agar menjadi nonaktif, maka judul rekap barangnya menjadi ke samping karena dia hanya menjadi satu baris satu kolomnya. Nah, jadi ini margin center ini untuk menggabungkan kolom yang banyak atau baris yang banyak menjadi satu sel ya. Jadi untuk menggabungkan kolom atau baris yang banyak menjadi satu sel ya, margin center ini. Contohnya
judul ini kita ingin menjadikan satu kolom sampai ke ini ya, ke ujung ya, batas dari tabelnya dari ujung samping ini sampai ke samping ini ya. Maka kita blok sel atau baris judulnya, kita blok seperti ini sampai ke samping ini ya, ke batas tabel ini ya, dari pinggir tabel sampai ke pinggir tabelnya lagi kita blok seperti ini, satu baris ya. Setelah diblok, kita tekan margin center ini ya, tekan, maka otomatis tulisan ini akan menjadi satu sel. Kita tekan, nah dia menjadi satu sel ya, satu tabel ya, satu kotak. Jadi itu fungsi dari merge and center ini kawan-kawan pemula semuanya ya. Jadi seperti itu kawan-kawan semua, penjelasan singkat tentang fungsi dari bagian dari LXMain ini ya di menu home. Oke, semoga video ini dapat menambah wawasan kawan-kawan pemula semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.